warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lima Waktu. Di masa pandemi yang masih terus saja berlangsung, ini ada banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan oleh setiap pemerintahan kota, termasuk untuk kota Cimahi salah satunya. Ya, dan PR ini adalah tentang masalah pekerjaan, di mana saat ini ada banyak sekali orang yang sudah menerima PHK dari tempat kerja sebelumnya, dan mungkin masih banyak juga memang sebelum pandemi masih menganggur saja sampai sekarang. Baik, tidak masalah karena ternyata ada hal baru yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin mencari lapangan pekerjaan. Nah, kita akan melakukan obrolan bersama Bapak Yanuar Taufik sebagai Kepala Disnaker Kota Cimahi. Assalamualaikum Pak Yanuar. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Nggak kerasa ini udah hampir setahun atau udah lewat setahun nih Pak? Lebih lewat setahun. Lebih lewat setahun menjabat sebagai Kepala Dinasker Trans Kota Cimahi ya Pak? Setahun pas kalau itu. Setahun pas? Waduh, ini momen yang baik nih. Kita pengen tahu nih Pak Yanuar kerja apa aja nih selama setahun ini gitu Pak. Ini kan PR-nya cukup banyak ya Pak ya. Ditambah lagi banyak sekali masyarakat yang memang kehilangan lapangan pekerjaan gitu Pak. Tuh. Gimana Pak? Jadi gini ya, ketika saya masuk jadi kepala dinas, saya lihat indikator kinerja kita itu apa. Ternyata untuk dinas tenaga kerja yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Di situ juga melibatkan hubungan yang harmonis di bidang industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah tadi tingkat pengangguran juga harus dikurangi. Nah, ketika terjadi pandemi sejak bulan Maret tahun lalu tahun lalu hasil rilis dari BPS Jawa Barat ternyata Cimahi itu luar biasa. Meningkat ya Pak ya? Meningkat dan menduduki posisi kedua seluruh Jawa Barat setelah Posisi Kabupaten kedua? Bogor. Iya, Oke. kalau dilihat dari jumlah penganggur berbanding dengan jumlah angkatan kerja, kita ada di 13,03%, jadi 33.000 sekian. Nah, ini kan menjadi PR juga buat kita. Sementara dari prioritas 21 program prioritas wali kota diantaranya pengangguran. Ini lumayan berat nih, ini PR juga nih. PR, tapi optimis kan Pak? Bisa, harus optimis. optimis. Saya juga yakin kalau di tangan Pak Yanuar ini bisa berhasil nih, gitu Pak. Oke. Nah, ini tentunya PR yang pertama adalah menekan angka pengangguran, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Disnaker Kota Cimahi dalam menciptakan lapangan kerja, Pak? Jadi kita apalagi dengan pandemi tadi ya, kan banyak kita berupaya banyak juga. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan atau balai latihan keterampilan yang ada di Jawa Barat. Kita berupaya bersinergi mencari kesempatan untuk mengirimkan dan alhamdulillah beberapa puluhan atau ratusan orang pernah kita ikutkan untuk latihan di sana. Oke, diikutkan pelatihan di BLK Lembang, ada yang di BBLK-nya dan di Bekasi juga. Oke. Baik, pelatihan memang banyak sekali dilakukan di mana-mana, tapi masalahnya bagaimana tindak lanjutnya seperti itu Pak Yanuar? Apakah orang-orang ini yang sudah melakukan pelatihan sekaligus direkrut atau gimana nih Pak? Sebetulnya harapan kami seperti itu, tapi dalam kenyataan ya kita tetap juga harus mengadakan link dan match juga dengan penyedia pekerjaan. Nah, hal ini yang sedang kita upayakan sampai saat ini. Masih diupayakan ya Pak? Masih diupayakan, beberapa sudah ada yang berhasil. Sudah berhasil, jadi ikut pelatihan langsung ditarik gitu ya Pak? Langsung ditarik magang dan yang bagus langsung ditarik. Yang bagus langsung ditarik ya, jadi memang tidak bisa dibohongi ya Pak ya, karena memang yang harus yang bagus, makanya kalau misalnya ikut pelatihan ini harus benar-benar serius. Nah, si anggota kepelatihannya sendiri ini dipilihnya teknisnya gimana nih Pak? Dipilih atau bisa mengajukan melalui Dinasker ini? Jadi biasanya kita seleksi. Seleksi itu diantaranya adalah kesiapan dia baik mental maupun fisiknya ya. Kenapa mental? Karena saya khawatir ketika dia udah masuk masa pelatihan di tengah-tengah berhenti. Kemarin juga khawatirnya itu. Jadi ketika berhenti kan ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam hal anggaran kita menganggarkan untuk melatih sekian orang itu dengan biaya sekian. Ternyata di tengah perjalanan karena satu dan lain hal dia bekerja di luar kota Cimahi, itu kan akhirnya
kita harus membuat laporan yang detail Iya. supaya di kemudian hari tidak terjadi. Oke, perekrutannya ini sendiri dari mana nih Pak? Biasanya kita umumkan melalui kelurahan-kelurahan. Melalui Kita kelurahan. ada Oke. pelatihan, misalnya kemarin ada pelatihan kuliner atau menjahit gitu ya. Mereka biasanya banyak pendaftarnya, diantaranya itu diseleksinya. Oke, di lapangan biasanya nih yang melakukan pelatihan itu orangnya itu lagi. Pak Yanuar, adakah yang bisa dilakukan supaya yang mengikuti pelatihannya jangan orang itu lagi gitu loh Pak? Punya data. Nah, insya Allah nanti kita punya data. Orang yang pernah dilatih itu datanya kita ada nanti. Insya Allah itu ada sistem untuk itu. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Iya, biar semua kebagian ya Pak ya. Memang ke belakang itu tidak dipungkiri memang ada lagi empat ya orangnya melalui siapa itu lagi. Iya. Insya Allah nanti kita. Biar keadilan sosialnya untuk masyarakat Kota Cimahi bisa merata gitu ya Pak ya. Iya, ini kan supaya bermanfaat untuk semua masyarakat. Betul. Jadi kalau misalnya kalau orang ini betul serius, biasanya ketika dia berlatih dengan serius, akhirnya jalan. Kalaupun dia nggak bekerja dengan mendapat keterampilan, dia bisa berwirausaha. Kemarin contohnya ada beberapa kelompok penjahit yang maju. Di antaranya ada beberapa pesanan, dia bentuk kelompok 10 orang, jalan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Untuk pemasarannya dibantu juga nggak Pak? Atau Mereka ini berkaitannya dengan dinas yang lain gitu? Dengan dinas yang lain, mereka bisa gitu, harus ada kerjasama dengan dinas lain. Dengan dinas lain, tapi itu sudah dilakukan Pak? Alhamdulillah ada beberapa yang sudah dilakukan. Oke. Terakhir kemarin ada kursus bahasa Jepang juga. Iya. 100 orang kita bahasa Jepang. Alhamdulillah selesai dan sekarang untuk seleksi katanya ke proses itu untuk pengiriman ke Jepang itu. Oke, jadi setelah ikut pelatihan itu diberangkatkan ke Jepang Iya, gitu Pak? yang lulus seleksi nanti. Dia hanya berlatih budaya Jepang sama bahasa Jepang. Ke depan mungkin kita bekerja sama dengan ada Stikes Budi Luhur, saya udah ngebangun kerjasama juga. Linknya banyak, jadi nggak hanya di Jepang saja. Jadi negara mana yang butuh kualifikasi pekerja biasanya nanti kita siapkan. Siapkan di anggarannya dan siapkan nanti calon pesertanya. Nah, buat para calon peserta ini harus memang aktif juga untuk bisa mendatangi kelurahan-kelurahan gitu ya Pak ya. Jadi jangan hanya menunggu bola, tapi menjemput mencari adakah pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait di Kota Cimahi gitu ya Pak ya. Tapi masalahnya nih Pak, aduh tadinya saya udah kerja nih tapi di PHK gara-gara pandemi gitu Pak. Ini ada nggak sih Pak upaya yang dilakukan terkait para mereka yang terkena dampak COVID yaitu di PHK? Sementara sampai saat ini kan hanya berupa bantuan sosial mungkin ya. Jadi tahun lalu juga melalui dana inisiatif daerah DID kita di kebagian untuk 600 orang pekerja. Nah, itu dananya dari pemerintah Kota Cimahi. Dari pemerintah Kota Nah, sekarang juga sedang diupayakan kita sebetulnya bisa lebih kalau mereka syaratnya terpenuhi. Saya hanya butuh data orang pernah bekerja, PHK di mana, kemudian dilengkapi dengan nomor induk kependudukan yang hanya 1.200 yang kemarin. Yang sekarang sedang diverifikasi oleh dinas lain, ya dinas sosial. Mudah-mudahan tidak tumpang tindih dan insya Allah mereka akan mendapatkan secepat inilah secepatnya. Nah itu kan mereka yang punya nomor induk berarti yang bekerja di tempat yang memang baik gitu ya Pak ya. Baik, tapi yang udah berhenti. Oke, tapi juga banyak juga masyarakat yang memang bekerjanya tidak di perusahaan yang mapan gitu Pak, yang tidak memiliki nomor induk, tidak dijaminkan jaminannya juga gitu. Gimana nih Pak? Nah itu juga termasuk kalau untuk bantuan ini. Asal mereka kan biasanya di KTP itu pekerjaan buruh ya. Itu bisa saya upayakan untuk mendapatkan yang itu. Kalau untuk BPJS Kesehatan itu tergantung perusahaannya, ketika mereka memberikan kewajibannya biasanya mendapatkan. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Baik. Nah, Pak, ini kalau nggak salah pada tanggal 24 kemarin ya, PLT Wali Kota Cimahi Bapak Ngatiana ini meluncing aplikasi Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan atau SIDAKEP ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak, SIDAKEP ini apa sih Pak? Nah itu SIDAKEP ini adalah strategi dari Dinas Tenaga Kerja berupa informasi berbasis teknologi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Cimahi dan pencari kerja, baik itu pencari kerja memang orang yang baru lulus sekolah ataupun yang sudah bekerja kemudian PHK. Di situ akan tersaji data-data yang memang diperlukan, data-data ketenagakerjaan secara lengkap dan terintegrasi dengan
sistem informasi ketenagakerjaan di provinsi Ya. dan Sistaker yang ada di kementerian. Kita kemarin dengan tim sudah bekerja semaksimal mungkin menggunakan integrasi itu, dan insya Allah dan alhamdulillah juga responnya bagus, insya Allah akan terintegrasi. Jadi si masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi seputar Kota Cimahi, tapi juga di Jawa Barat, di nasional, di Indonesia, atau bahkan ke luar negeri, karena di Sistaker kan ada kesempatan peluang kerja di luar negeri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Cimahi. Itu jadi sudah bisa langsung dicari dari sekarang ya Pak ya? Iya. Hanya sekarang masih ada kendala. Kendalanya satu, kita masih nunggu aturan payung hukumnya sedang dalam proses. Tinggal ditandatangan Pak Wali, nunggu karena kepala daerah kita PLT, jadi harus seizin kementerian, itu prosesnya harus kita kejar. Kemudian sistemnya sedang kita proses untuk menjadi subdomain dari website Disnaker Kota Cimahi. Karena sistem ini juga nanti akan mengintegrasikan sistem yang sudah ada. Di Cimahi, di Dinas Tenaga Kerja ada SIL 5, ada Cimasitaker. Hanya selama ini masing-masing mereka berdiri sendiri-sendiri, sehingga kurang efisien, kurang efektif. Dengan Sidakep bisa dijadikan satu. Jadi itu masyarakat Kota Cimahi belum bisa ya Pak ya? Sementara ini mudah-mudahan minggu ini selesai. Mudah-mudahan ya, karena di Cimahi banyak sekali kejadian-kejadian ketika belum selesai semua tapi sudah di blow up gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan, karena ini kenapa blow up kemarin, karena melihat kondisi saat ini begitu setelah lepas dari level 4 dan itunya sama Bapak yang mau launchingnya, bisanya kemarin ya, gitu. Kita launching dulu, tapi kita sedang berproses dan insya Allah ya minggu ini. Bukan dikejar target ya Pak, karena memang harus beres di bulan ini gitu. Ya, tidak dikejar. Ditunggu loh Pak, janjinya mudah-mudahan satu minggu ini ya Pak ya. Mudah-mudahan, karena tadi ini seperti niat kita kan sama, ingin memajukan Kota Cimahi. Itu adalah strategi pengangguran yang insya Allah lah di situ ada bursa kerja dan sebagainya. Saya harapannya bisa dimanfaatkan. Dan ini tentunya bisa meminimalisir apa yang nggak perlu ngirim lamaran pekerjaan dengan berkas yang banyak gitu ya Pak. Begitu buka link itu, link Sidakep itu bisa langsung berhubungan dengan perusahaannya. Dengan perusahaannya ya. Persyaratan baru dilanjutkan. Perusahaan bisa by teknologi, bisa langsung gitu ya. Pak Yanwar, ada yang ingin dihimbau untuk masyarakat Kota Cimahi khususnya bagi mereka para pencari kerja Pak? Ya. Untuk para pencari kerja, insya Allah nanti setelah Sidakep minggu depan bisa dibuka ya. Tolong diinformasikan kepada teman-teman, saudara-saudara atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang info lowongan pekerjaan, info tentang tadi pelatihan-pelatihan, baik yang sesuai kompetensi, intinya untuk meningkatkan pemahaman yang tentang pelatihan atau peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kita. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yanwar ya. Ya, sahabat 5 waktu, mudah-mudahan dengan diluncurkannya Sidakep, mudah-mudahan angka pengangguran di Kota Cimahi bisa terus ditekan di bawah kepemimpinannya Pak Yanwar ya Pak ya. Dan ini tentunya merupakan kabar baik untuk kita semua, bisa mendapatkan informasi semudah itu dengan menggunakan aplikasi Sidakep. Saya Christine Simanjuntak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.